Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan acara ini dengan firman. Nanti yang membacakan Alkitab, Ibu Sarina nanti membaca Mazmur 92 ayat 1 sampai 15 sambil mempersiapkan diri. Dan Pak Cecep Utama nanti membaca Lukas 7 ayat 1 sampai 25. Dan Pak Slamet Rianto membaca Lukas 7 ayat 26 sampai 50. Lanjutannya ya Pak Slamet Rianto, lanjutan dari Pak Cecep nanti. Sebelumnya kita berdoa. Yang berdoa eh, Ibu Pendeta Niat Ati boleh berdoa untuk kita pagi ini? Ya, silakan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi ini atas segala kasih-Mu bagi kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Niat. Silakan Bu Sarina dimulai. Ya, saya akan membacakan Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 15. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya, yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, akan dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Lukas 7 ayat 1 sampai 25.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kasta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja?" Demikian. Baik, saya akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. "Jadi, untuk apakah kamu pergi
melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang paling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak nangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap Iya, dan Pak. Iya, aku lihat, Pak. Rambutnya mohak gitu ya. gelap. Kami ulangi, ya. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika hal ini Nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat, perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni,
sebab ia yang telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian. Amin. Terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Kecewa pada Tuhan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Pauljang. Kepada Pastor Paul dipersilahkan. Oke, luar biasa. Iya, saudara dibiasakan kalau manggil, co-host yang lain bantu bukain, saudara ya. Karena kan tidak, eh, seringkali saya lihat itu kalau lagi ada acara begini, dipanggil-panggil orangnya nggak bisa buka, karena Anda nggak bukain. Kalau dipanggil lama, sampai udah kita skip, kasihan orangnya. Kadang-kadang orangnya sengaja nunggu, mau ikut acara ini, bangun jam 4 pagi, saudara. Lalu Anda skip gitu aja, gara-gara dia panggil-panggil, dia nggak dibukain, padahal dia sudah nunggu di situ tuh. Itu sering kali terjadi tuh ya, saya sering kali lihat terjadi. Jangan kasihan saudara ya, lagi mau baca recite atau apa, dia sengaja nungguin, Anda panggil-panggil, sekarang nggak nongol orangnya, padahal dia sudah berusaha nyalain itu tadi. Nah, tadi saya sudah kasih resen tuh, padahal tuh tadi tuh udah kasih tanda. Nah, itu harus yang jadi co-host itu harus inisiatif saudara ya, belajar. Anda dijadikan co-host, belajar untuk lihat, manggil standby begitu ya. Itu nanti kita jadi bagus, jadi tertib ya. Nah, oke. Hari ini judulnya adalah menolak ya. Kemarin kita belajar tentang mencobai Tuhan. Nah, ini kita belajar tentang mengapa orang menolak Tuhan Yesus ya, dan menjadi kecewa ya. Ya, menjadi menolak dan kecewa. Aduh, kasihan amat ya. Woi, saya pernah ngalamin tuh ya, saudara ya, menolak dan kecewa. Mengapa menolak dan kecewa, saudara? Karena perbuatan kita sendiri, ya. Banyak orang mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan dagingnya, hawa nafsunya dia. Pasti kecewa kamu. Kamu berdoa dengan hawa nafsumu, saudara. Pasti kecewa, karena Tuhan nggak kasih. Sekali, 2 kali. Contohlah anak-anak kita, ya. Anda jadi anak-anak berdoa, ya. Terus lama-lama percuma, berdoa juga nggak dijawab sama Tuhan. Anda pernah dengar nggak omongan seperti itu, saudara? Nah, hati-hati itu, saudara. Nah, suatu ketika Wesley pernah begitu ya. Percuma berdoa juga nggak dijawab, sebentar, tak dudukin. Bukan saat itu, tapi suatu hari saya tungguin saatnya, saudara dapat kasih tahu. Terus saya urut, kamu doa apa saja. Terus tak jelasin, saudara ya. Setelah diurutnya, tidak ada doanya dia yang tidak dijawab sama Tuhan. Ya, coba kita lihat kertas, buka satu-satu. Kamu doa apa? Tidak ada doanya Wesley yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Semua dikabulkan. Tetapi suatu kali dia berdoa, ya, bukan tidak dikabulkan, belum. Memang belum. Dan memang belum waktunya, tapi belum terlambat. Ya, dan belum terlambat. Jadi anak-anak menjadi kritis tentang jawaban dari doanya. Mengapa, saudara? Karena ketika mereka berdoa dengan hawa nafsunya,
dan nggak diarahkan, nggak diajarin. Atau bahkan anak-anak berdoa ya dengan cara yang salah. Dia memaksakan apa yang dia pikir baik. Memang baik, tetapi kita tahu sebenarnya ya bahwa apa yang anak-anak ini pikir baik, ya kan, belum tentu itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna buat dia. Sehingga anak-anak ini menjadi kecewa. Apa saudara yang paling sering terjadi sehingga anak-anak ini kecewa sama Tuhan? Ketika anak-anak ini berdoa supaya orang tuanya jangan cerai. Dan terjadilah orang tuanya cerai. Anak-anak ini bisa langsung kepahitan, saudara ya. Saya berdoa, Tuhan tidak jawab. Ya, benar kan? Nah, kita harus punya iman, itu harus belajar jujur dengan iman kita, loh, saudara. Saya bongkar iman saya itu ya habis-habisan sehingga saya jujur dengan diri saya sendiri, maka jadilah saya hari ini saya punya iman yang mantap. Karena saya jujur, saya nggak hidup dengan sebuah fantasi agama. Ya, rugi amat kalian hidup dengan fantasi agama. Ya, saya punya iman. Ya, saya belajar mengapa doa tidak dikabulkan ya. Lu tak cari, saya tak amatin terus kenapa ya nggak dikabulkan ya. Loh, sebelum saya mengerti, banyak doa-doa saya yang Tuhan tidak jawab, saudara. Mungkin 100 doa saya yang dikabulkan oleh Tuhan hanya 1. Kalau sekarang saya doa 100 ini dikabulkan, saudara. Ya. Karena saya tahu apa yang harus saya doakan. Itulah sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Makanya kita ngerti apa yang harus kita doakan. Kalau enggak, doa kita ngawur. Nah, makanya anak-anak itu harus diajarin. Supaya jangan menjadi kecewa dan menolak. Karena apa? Karena ada maunya. Kamu datang kepada Tuhan Yesus, anak-anak ini, dia satu tadi ya, kan berdoa dengan hawa nafsunya, jelas. Yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi kalau minta sepeda bagaimana, saudara? Anak-anak doa minta sepeda itu hawa nafsu bukan? Ya kalau sepeda yang biasa-biasa saja dan memang dia punya sepeda dan memang diperlukan, ya bukan hawa nafsu. Kalau anak-anak ini minta sepatu roda, kan mainan kan? Itu bukan hawa nafsu. Sejauh itu memang sesuai dengan kemampuan orang tuanya, dan kalaupun tidak sesuai dengan kemampuan orang tuanya, jangan sampai orang tuanya itu terpacu ya berambisi untuk membelikan anaknya sepeda atau sepatu roda atau mainan-mainan tertentu. Bahkan kalau anak minta mainan-mainan yang bagus ya, minta rumah-rumahan Barbie misalnya, saudara, sesuatu nggak disesuaikan. Kalau keluargamu, ekonomimu memang sebetulnya mampu, ya biarkan dia berdoa. Tapi kalau kamu rumahmu saja kontrak 1 bulan 1 juta, kamu minta beli boneka Barbie, sebaiknya jangan punya ini anak. Sebaiknya jangan punya. Atau mau beli sepeda yang harganya 10 juta, apa itu sepeda itu namanya Barton atau apa itu yang mahal sekali itu yang 50 juta. Kalau rumah kamu masih kontrak 500.000, 1 juta, sebaiknya jangan punya, saudara. Bahkan kita sendiri saja, kalau rumah kita masih kontrak 1 juta per bulan, kamu jangan pernah berdoa, Tuhan saya pengen punya Alphard, Tuhan. Jangan, saudara. Kalau kamu punya pun, kamu nggak kuat beli bensinnya. Punya pun nggak kuat beli bensinnya. Ya, atau anak-anakmu, ya, kamu masih punya istri, oh doa Tuhan aku pengen menikah sama itu gitu ya. Kamu masih punya istri ya jangan, kamu gila namanya. Itu jelas hawa nafsu. Kan kita tahu sebenarnya doa hawa nafsu itu seperti apa. Ya, makanya saya nggak pernah berdoa minta Alphard sudah sampai dengan hari ini, rumah saya masih kontrak. Ini saya bisa beli mobil pun ada yang, misalnya ini ada yang ngasih nih, tiba-tiba nih, wah berkati Tuhan,
Saya dikasih, ada jemaat kasih saya mobil Alphard. Dikasih mobil pun saya nggak kuat beli bensin. Iya kan? Lalu kemarin saya pakai Volvo aja lagi mulus-mulus. Saya pakai Alphard lagi. Ini saya pakai mobil irit sekali ya, 1 liter untuk 25 kilo. Irit ya, saudara ya sekarang. Pajaknya juga murah. Ini irit. Nah, pas buat saya. Yang benar yang begitu. Jangan sampai kita, waduh Tuhan luar biasa sih. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih lebih dari yang aku minta. Saya berdoanya minta mobil, oke, supaya bisa operasional. Tapi Tuhan kan memberikan terbaik, saudara-saudara. Dia kasih aku Porsche, Ferrari, Bugatti berdua. Cuma saya bingung naik mobil berdua, Bugatti atau Porsche. Kan diberkati Tuhan. Nah iya, di bensinnya gimana? Ya kan, Porsche kan 1 liter itu, satu liter untuk 5 kilo. Sampai tenda, kalau saat kasih, korot sudah habis semua duit saya. Puyeng. Nggak begitu, saudara. Cara Tuhan memberkati itu nggak seperti itu. Itu bukan berkat Tuhan. Itu hawa nafsu. Bahkan ketika dikasih pun kamu tolak. Itu adalah temptation, pencobaan. Saudara, kalau ada seorang bujang, kamu kerja jadi PNS, gajimu itu 5 juta per bulan. Yang laki-laki. Tiba-tiba kamu lagi berdoa minta jodoh, tiba-tiba ada seorang wanita yang mentereng kayak jus gitu ya, artis atau apa, dia datang sama kamu tuh, "Nah, aku mau jadi pacarmu." Terima nggak saudara? Kalau kamu jadi orang tuanya, kamu akan dukung nggak? Kalau saya nggak saudara. Kan itu bukan pasangannya berimbang. Kamu nanti suatu hari kamu geger aja setengah mati kamu. Oh tapi kan ini kan seorang tukang sampah yang bertemu dengan wanita CEO. Nggak ada yang begitu, saudara. Kamu kan terseok-seok keluargamu, kamu kena hancuran. Oh, nggak mungkin. Saudara, hati-hati, saudara ya. Sudah banyak kejadiannya. Cari yang seimbang. Dan kemudian berkarir sama-sama. Jangan mimpi jadi Cinderella, upik abu jadi Cinderella, saudara. Jangan bermimpi seperti itu. Nanti kamu akan nyungsep, jadi capek-capean, jadi berondong, jadi gigolo, jadi pelacur. Karena kamu ingat seperti itu, lalu kamu berkata Tuhan sudah mengabulkan doaku. Dan kamu nggak sadar kamu sedang jadi pelacur, kamu sedang jadi gigolo, kamu sedang jadi yang tidak baik, dan kamu hidup dengan keluarga yang tidak baik, kamu cuma ukurannya adalah kamu berhasil menikah dengan seorang CEO. Ini kan di Cina kan lagi ada larangan film-film seorang pembantu rumah tangga yang menikahi CEO. Kan nggak boleh yang film-film begituan, yang ucuk-ucuk itu loh. Nggak boleh. Itu hawa nafsu, saudara. Itu temptation. Kalau terjadi pun sebaiknya kamu tolak. Belajarlah membangun sama-sama. Ya, tapi kalau dia sedikit lebih kaya, ya artinya bisa ngejar. Tapi kalau kamu di solusi itu sejauh sana, dia seorang putri raja, kamu seorang hamba sahaya, itu akan mengalami banyak sekali kendala dan kesulitan. Ya, dan akan banyak sekali rintangannya. Dan kamu membutuhkan cinta dan pengorbanan yang luar biasa buat kamu bisa bahagia. Contohnya kan Diana dengan Charles kan, guru TK yang sederhana dengan seorang putra mahkota. Kan sad ending kan. Ada nggak yang happy ending akhirnya? Hampir tidak ada. Hanya ada di cerita-cerita. Hati-hati saudara ketika kamu berdoa dan tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang di luar itu, bukannya nggak boleh, hati-hati saya bilang. Cek apakah ini temptation. Kau berdoa, Tuhan, jangan bawa aku dalam pencobaan. Saudara, banyak orang ya yang nggak punya uang tiba-tiba menang lotre. Itu temptation, saudara. Akhirnya kamu akan pahit hidupmu. Dan kamu akan marah, Tuhan, kenapa kamu beri aku berkat yang begitu rupa, terus diambil sehingga aku misui. Kan kayak diiming-imingi toh kan. Jangan-jangan itu bukan berkat Tuhan, tapi temptation. Hati-hati saudara ya. Berkat Tuhan itu selalu
ya, nggak langsung cucuk, nggak begitu. Berkat Tuhan itu selalu naik, progres, ya. Terus Anda diberi karakter, kekuatan. Itulah tujuannya kamu hidup di padang gurun. Karena kamu mau masuk ke tanah perjanjian yang luar biasa diberkati, kamu harus lewat padang gurun, kamu harus latihan dulu. Ya, tanganmu harus berotot karena untuk mempertahankan tanah perjanjian itu kamu harus gagah perkasa. Kamu harus disiplin dengan kehidupanmu, punya moral yang baik. Untuk mempertahankan tanah perjanjian itu, kamu harus punya karakter yang kuat, moralitas yang benar, ya, kesetiaan. Kalau enggak itu akan jadi temptation bagimu. Begitu kamu datang, istilahnya kalau orang Jawa bilang apa? Prakuat derajat. Nggak kuat. Kamu mau naik derajat, kamu nggak kuat. Karena kamu tidak dibentuk karaktermu. Ya. Dan disitulah kamu menolak Tuhan. Hatimu pahit. Hatimu marah. Jadi hati-hati, saudara, ya, dengan sesuatu yang ujuk-ujuk. Saya tidak berkata tidak ada. Hati-hati. 90% itu fake. 90% itu justru menghancurkanmu. Jadi yang umum-umum saja. Saya ingat ya dulu ceritanya FC itu loh, saudara, Meteor Garden. Ada anak orang miskin, seorang gadis miskin, sengaja disekolahkan, di sekolahnya orang-orang yang amat sangat kaya raya. Padahal dia gadis miskin ya. Sengaja di sana biar magang di sana sehingga dia dapat cowoknya orang kaya. Maunya kan begitu teorinya. Bisa begitu? Bisa, saudara. Bisa. Tapi ada dengan berbagai macam pergumulan, ya kan? Dan berbagai macam kebohongan. Ada di dunia nyata ada itu, saudara, ya. Banyak. Akhirnya dengan berbagai macam kebohongan dibuka, aib semua, akhirnya kecewa semua. Yang wajar-wajar saja. Berapa banyak Anda mengirimkan anak-anakmu ke sekolah yang bonafit supaya dapat pergaulan bonafit? Pikirmu kalau mau rezekinya banyak ya harus kumpul sama mereka. Itu pikiran yang salah. Yang membuat anak-anakmu nanti rezekinya lancar. Bukan karena pergaulannya dengan orang-orang bonafit itu, saudara. Bukan, tapi karena karakter. Ya, saudara, waktu saya dari sekolah swasta yang bagus di Tegal itu, saudara, ya. Begitu saya tahu nemnya saya rata-rata 8, saya bilang sama mami saya, pindah ke sekolah negeri. Kenapa? Saya nggak mau dihina-hina telat bayar sekolah terus, Mi. Wah, mami saya protes, ini kan sekolah baik, ini nanti kamu pergaulannya baik, mau sana. Nggak, Mi, saya mau pindah ke sana, ke sekolah negeri. Dan saya pindah ke sekolah negeri, saya kelahi terus setiap hari karena bisa. Bukan dihina karena nggak bayar sekolah, karena dihina karena Cina. Tapi disitulah saya belajar tentang kehidupan banyak. Ya, sehingga ketika saya masuk ke masyarakat, saya mudah. Ya, saudara, ya. Apa yang membuat saya jatuh? Perzinahan. Ketika saya berkarir ke top, lalu saya kerja yang lulusan luar negeri sama saya, gajinya gede saya, saudara, ya. Yang bikin saya jatuh satu, perzinahan. Simple sekali. Ya. Tapi kalau enggak, ya udah jadi saya. Nah, hati-hati dengan perzinahan. Ya, kemarin kan saya bilang mencobai Tuhan, salah satunya adalah perzinahan. Kamu pikir terus biasa aja gitu, kamu bisa lolos begitu, saudara? Oh, yang penting kan aku sudah minta ampun. Enggak, saudara. Wih, nah, hampir saya murtad. Enggak tahan. Enggak tahan dengan pergumulannya. Dan saya sudah tolak Tuhan. Saya sudah bilang, jangan ada Yesus lagi di rumah ini. Karena enggak kuat, saudara. Menanggungnya itu enggak kuat, penderitaan itu ya, kepahitannya itu. Hasil perbuatan saya sendiri. Dan saya tahu dengan sadar-sadarnya. Bukan mungkin enggak. Sebenarnya saya tahu. Cuma terlalu berat. Ya, pencobaan itu terlalu berat buat saya.
Iya, karena iblis nagih sak bunga-bunganya. Begitu kamu tinggalkan Tuhan, iblis nunggu di depan. Di depan pintumu dia akan nagih kamu sak bunganya, saudara. Itu kan sudah dihapus. Menurut dalam kerajaan Allah, iblis nggak bisa ngambil. Tapi begitu kamu keluar, argonya, rentenya tetap jalan. Kamu akan ditagih sak bunga-bunganya. Dan disitulah kamu nggak tahan. Disitulah kamu akan mulai ya tinggalkan Tuhan, kecewa. Karena terlalu berat, nggak kuat, saudara. Nggak tahan. Ya, saudara ya. Di hari tuamu, berapa banyak yang kamu tolak Yesus di hari tuamu? Mengapa? Karena setelah kamu hitung, ternyata lebih banyak penderitaan daripada sukacita. Sehingga kamu goyah di hari tuamu. Nggak ada yang manis tuh. Tuhan, hatimu sudah tidak percaya. Berapa banyak, saudara? Mengapa bisa begitu? Hati-hati, saudara. Karena kamu hidup. Kemarin ada cerita, 5 menit lagi ya, saya tambahin 5 menit. Ada ceritaan. Ya, saudara-saudara, saya ini beli rumah 10 miliar. Karena saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan di masa tuanya. Tidak baik. Ya, nggak ada yang memperhatikan. Sendiri terluntang-lantung. Bahkan yang miskin, saya melihat. Nggak usah saya sebutkan namanya. Banyak. Saudara, kalau kamu hidup takut akan Tuhan, hari tuamu akan terpelihara dengan sempurna. Kalau kamu tidak melekat erat sama Tuhan, hari tuamu susah. Saya balik lagi. Begitu kamu keluar dari lingkaran kasih karunia, iblis datang nagih sak bunganya, saudara. Jangan kamu pikir kamu sekarang ngumpulin duit buat dirimu sendiri, buat menjaga hari tuamu. Itu hilang dalam sekejap. Bisa hilang dalam sekejap. Saya nggak punya tabungan, tapi hari tua saya tahu, saya belum pernah lihat orang yang hidupnya takut akan Tuhan benar-benar. Hidupnya tuanya terlunta-lunta. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tante saya melayani Tuhan, pendeta. Nggak pernah punya tabungan. Ya kalau punya uang selalu dibagi. Karena single ya, memang tante saya nggak menikah. Hari tuanya cukup bahagia, punya rumah, punya segala macam, sehat. Ya, umurnya panjang. Tidak mungkin kalau kamu takut akan Tuhan, hidup melekat sama Tuhan, hidup dalam kekudusan senantiasa, lurus kamu bersama Tuhan, yang lempeng. Hari tuamu kamu tidak dipelihara oleh Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan tabungan, itu bisa lenyap dalam sekejap. Berapa banyak orang tabungan lenyap dalam sekejap, saudara? Berapa banyak? Tapi saya kasih tahu kamu, kalau kamu hidup di dalam kekudusan, kau mengasihi Tuhan, hatimu curahkan buat Tuhan saja. Jangan main berbelat-belit sama Tuhan. Tuhan akan pelihara dan kamu tidak akan menolak Yesus di hari tuamu sampai kapanpun. Anak-anakmu diajarin. Ya kan, doa yang benar. Memahami, mengerti. Maka anak-anakmu tidak akan menolak Tuhan Yesus. Dan kamu pun di hari tuamu, kamu akan melihat penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.